Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya ABD Gafur dari kelas 5C. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, hari ini kita bisa bertatap muka meskipun dengan keadaan online seperti ini. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Siti Arifah selaku dosen pengampu mata kuliah analisis wacana yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan artikel saya. Namun sebelum kita lanjut kepada presentasi kita, ada sebuah kata-kata bagus dari salah satu tokoh yang mengatakan, kenali dirimu maka engkau akan mengenali dunia. Intinya kita harus mengenali diri kita sendiri sebelum kita mengenali orang lain. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan mempresentasikan artikel saya dengan judul penggunaan dieksis dalam tuturan ayah dan ibu dalam kehidupan rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini, peneliti berharap akan kehadiran, akan penerimaan dari masyarakat dan halayak umum tentang ilmu dieksis ini. Terkadang kita sering menggunakan ilmu dieksis ini, namun kita tanpa menyadari hal itu adalah bagian dari ilmu analisis wacana. Terkadang kita sering menggunakan dieksis dan juga intervensi, inferensi, dan lain sebagainya. Terkadang kita sering menggunakan hal tersebut, namun kita jarang akan mengetahui, oh ternyata ini ilmu dari analisis wacana. Oh ternyata ini adalah bagian dari ilmu kebahasaan. Jadi peneliti di sini berharap hal tersebut itu diartikan dengan keadaan ini ilmu analisis wacana seperti itu. Namun titik fokus permasalahan pada kali ini kita akan membahas tentang seputar dieksis. Di dalam pendahuluan ini kita sering menggunakan mengaitkan dieksis itu dengan sebuah kebahasaan. Maka bahasa sendiri adalah alat transaksi pertukaran pikiran antara satu orang dengan orang lainnya, sehingga hal tersebut membentuk sebuah komunikasi yang pada akhirnya menjalinlah sebuah berbagi pemikiran, pola pikir, dan juga hal lainnya. Namun dari latar belakang masalah pada kali ini, kami ingin berharap ilmu dieksis ini akan penggunaannya di masyarakat itu memahami bahwasanya ini adalah ilmu analisis wacana. Seperti itu teman-teman. Lalu dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, tentu saja masyarakat umum itu berkomunikasi antara satu orang dan juga lebih. Maka hal tersebut akan membentuk sebuah komunikasi kebahasaan yang pada akhirnya terbentuk tuturan kebahasaan. Dari sinilah poin pentingnya untuk menuju tentang dieksis kajian kita pada kali ini. Yang mana hal itu kita tidak lagi berfokus tentang kemasyarakatan, namun kita titik fokusnya sekarang kepada tuturan dari ayah dan ibu kita. Bukan ibu kita, ayah dan ibu dalam keluarga. Lalu metode yang saya gunakan pada penelitian kali ini adalah menggunakan metode deskriptif, yang mana hal ini begitu menyambung dengan variabel yang ada, dan disitulah poin pentingnya. Mengapa saya menggunakan metodologi deskriptif untuk penelitian kali ini. Lalu bagaimana hasil dan pembahasan
dari materi kita pada hari ini. Nah, tentu saja, apa sih Deaksis itu? Mungkin kalian masih bertanya-tanya tentang apa Deaksis, lalu fungsinya Deaksis itu apa, terus Deaksis itu ada berapa? Mungkin kalian bertanya-tanya juga akan hal tersebut. Maka di sini sebelum saya membahas lebih lanjut dari penelitian ini, alangkah lebih baiknya kalian itu mengetahui terlebih dahulu apa itu Deaksis. Deaksis sendiri adalah sebuah petunjuk ataupun apa ya, sebuah rujukan. Hal itu ditujukan untuk apa ya, bukannya untuk memboloskan kata, namun untuk menghilangkan orang pertama dengan dirujuk dengan bahasa-bahasa tertentu. Begitu. Itulah Deaksis. Namun hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari tentu tidak lepas akan Deaksis. Namun titik fokus kita kali ini adalah ayah dan ibu. Nah, sering terjadi dalam sebuah keluarga itu biasanya seperti ini. Ada sebuah contoh yang sering terjadi seperti ini. Ibu ini bilang, ayah adik ayo makan. Lalu si ayahnya bilang, oke bu, siap bu. Ketika sampai ke meja makan, loh, apa ini? Apa yang kau masak? Terus si ibu itu menjawab, saya hanya masak seperti ini karena uangnya pas-pasan segini. Nah, jika kalian memperhatikan kalimatnya, si ayah itu menggunakan kata kau tadi, kau. Nah, kau itu adalah termasuk dari contoh Deaksis persona. Deaksis persona itu adalah Deaksis tentang rujukan atau petunjuk dari seseorang. Jadi ayah itu mengatakan kau, jadi itu sebuah rujukan untuk ibu, seorang ibu seperti itu. Dan juga itu adalah contoh dari Deaksis persona. Sedangkan Deaksis yang kedua adalah tentang Deaksis ruang, yang mana titik fokusnya itu membahas tentang sebuah ruang itu dirujuk dengan sebuah kata-kata yang bukan ruang, namun itu menunjukkan terhadap ruang. Itulah petunjuk dan juga rujukannya akan dikembalikan kepada ruang tersebut. Seperti halnya begini, Bu, mana kemeja aja? Bu, mana kemeja ayah yang berwarna merah tersebut? Lalu ibu itu bilang, di situ ya, di tempat biasa ibu menaruh baju. Nah, tanpa kita sadari di kalimat situ, di kalimat situ itu menunjukkan sebuah arti, yaitu lemari. Makanya hal itu mengganti dari kata lemari menjadi sebuah kata situ. Itu adalah termasuk dari bagian Deaksis. Begitu teman-teman. Dan hal yang paling lumrah sekali yang sering kita dengar di telinga kita adalah apa? Begini juga. Ini termasuk kalimat Deaksis waktu. Saya lupa tadi membicarakan tentang Deaksis itu ada 3 hal. Ada 3 macam, yaitu Deaksis waktu, persona, dan ruang. Lalu Deaksis yang terakhir ini adalah Deaksis waktu. Hal ini akan menunjukkan atau pola rujukannya yaitu waktu. Jadi di sini contoh yang sering kita dengar seperti ini. Besok kondangannya di mana? Alhamdulillah. Besok itu undangannya di mana, Bu? Bukan besok ya, tapi sekarang undangannya. Lah, dengan kata besok dan sekarang hal itu menunjukkan tentang Deaksis waktu. Sekarang dan besok adalah penunjukan dari kata hari ini dan hari kemarin. Begitu teman-teman. Jadi tanpa kita sadari, hal itu merujuk terhadap waktu kemarin dan waktu sekarang dari penutur dan juga si tuturan, seperti itu. Jadi ketiga hal tersebut
sering kita dengar ketika kita berada di rumah. Namun lebih spesifiknya ketika keluarga kita, seperti ayah dan ibu, sering mengatakan hal tersebut dalam dialog percakapan sehari-harinya. Dan juga mungkin hal itu akan lebih spesial lagi ketika kita mendengar sebuah kesimpulan dari peneliti ini. Kesimpulannya adalah kalimat deksis adalah deksis adalah kalimat rujukan atau sebuah petunjuk, yang mana hal itu bisa terungkap dan terdengar ketika ada sebuah ucapan atau komunikasi, dan hal itu pasti. Dengan adanya komunikasi dan sebuah percakapan, hal tersebut akan melahirkan sebuah deksis. Bukan hanya itu, terkadang di dalam sebuah novel ataupun dalam konteks percakapan ataupun komunikasi, hal tersebut pasti ada. Kesimpulannya adalah deksis itu adalah sebuah kata rujukan yang merujuk pada hal-hal yang pada akhirnya tidak memboroskan kata. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada beberapa tutur kata yang mungkin kurang baik, kurang sehati dengan kalian. Inilah saya Abid Ghafur dengan beberapa kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.